Banyak kalangan bertanya-tanya, mengapa Kejaksaan Agung atau Kejagung tiba-tiba menersangkakan dan menahan Thomas Trikasih Lembong? Pertanyaan itu terus menggelayut sebab hingga kemarin atau 2 hari setelah menahan Tom Lembong, Kejagung belum juga bisa mengungkap adanya aliran dana ke Menteri Perdagangan 2015-2016 itu. Dengan begitu, kasus korupsi yang disangkakan ke Tom Lembong masih bersandar pada penilaian Kejagung bahwa kebijakan impor gula saat Tom menjadi Menteri Perdagangan tidak tepat karena Indonesia tengah surplus gula. Kejagung juga menilai Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah akibat menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih. Total ada 9 perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PT PPI. Charles Sitorus yang menjabat Direktur PT PPI kala itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan prinsip korupsi, keuntungan memang tidak selalu berupa uang atau aliran dana. Lalu, berdasarkan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara sudah termasuk unsur tindak pidana korupsi. Meski begitu, Kejagung tetap punya utang besar dalam kasus Tom Lembong. Kejagung tetap harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang dinikmati Tom atau pihak lain baik dari sisi aliran dana ataupun bukan. Kita pun menuntut hal tersebut dapat diungkapkan segera mengingat pemeriksaan kasus itu dikatakan Kejagung sudah dilakukan sejak 2023. Tanpa hal itu, penangkapan Tom Lembong akan terus memantik pertanyaan bahkan kecurigaan. Salah satu kecurigaan banyak kalangan ialah adanya motif lain di luar motif penegakan hukum dari penangkapan Tom Lembong. Selain itu, tidak mengherankan bila muncul kesimpulan bahwa ada tendensi tebang pilih dalam kegiatan penerungkuan Tom Lembong. Sebab bila perkara yang menjerat Tom ialah kebijakan impor gula, hal serupa juga dilakukan Mendak lainnya, baik sebelum maupun setelah era Tom Lembong. Bahkan hingga kini impor gula masih terjadi. Bahkan jumlah impor gula yang dilakukan Mendak terakhir di era pemerintahan Jokowi, yakni Zulkifli Hasan, 3 kali lipat lebih besar ketimbang impor era Tom Lembong. Jika Tom mengimpor 5 juta ton gula selama setahun menjabat, Zulkifli mengimpor 18 juta ton gula selama 2022 hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal saat itu, di awal tahun 2022, Indonesia tercatat juga surplus 1,6 juta ton gula. Tentu saja dugaan praktek kotor bukan dari besar kecilnya angka impor. Namun dengan angka-angka kasar itu saja bisa dianalisis bahwa dugaan yang disangkakan pada Tom harus juga diusut pada kebijakan Mendak lainnya karena kebijakan yang sama. Terlebih, siklus produksi gula termasuk masa giling di dalam negeri tidak mengalami perubahan drastis alias masih itu-itu saja. Pada 2019 pun, kebijakan impor gula bahkan dibela oleh Menko Perekonomian saat itu, Darmin Nasution. Meski produksi gula tinggi dan stok masih banyak, kala itu Darmin menyebut jika impor gula tetap dilakukan karena pemerintah belum mengetahui kepastian alokasi dan kualitas gula yang ada. Berkaca pada kasus Tom pulkah penugasan impor pada BUMN yang bukan produsen gula ditengarai dilakukan karena sedang tidak ada BUMN gula yang masih menjalani masa giling pada waktu tersebut. Maka pengusutan terhadap kebijakan Mendak lainnya akan mencegah praktek kriminalisasi terhadap kebijakan pangan. Pengusutan pada semuanya juga menunjukkan bahwa penegakan hukum berlaku adil, tidak tebang pilih, dan jauh dari motif-motif lain di luar motif hukum. Namun sekali lagi, semua kondisi itu bukan berarti kita memaklumi kebijakan impor yang janggal. Kita dukung sepenuhnya Kejagung mengusut dugaan permainan nakal di balik impor gula ini. Yang kita kehendaki ialah pengusutan itu mesti berlaku adil untuk semua tanpa ada tendensi memilih pihak mana yang dijerat. Sengkarut di balik impor gula ini harus terungkap jelas agar segala celah permainan dapat tertutup di masa mendatang. Termasuk pula pengusutan tanpa tebang pilih akan membuat negara dapat memperbaiki kebijakan terkait impor termasuk soal perizinan yang saat ini belum dimanfaatkan secara efektif. Sekali lagi, kita menuntut agar Kejagung sesegera mungkin dapat menunjukkan bukti-bukti awal dugaan korupsi di kasus impor gula Tom Lembong. Sekadar dalil kebijakan tidak tepat karena produksi banyak, tidak boleh terus-terusan digunakan Kejagung.
Kejagung harus menyadari bahwa kebijakan pangan bukan hanya memengaruhi semua pelaku dalam mata rantai produksi industri, termasuk petani, melainkan juga keamanan pangan dan stabilitas harga. Penyidikan kasus mutlak dilakukan, mendalam dan menyeluruh sebelum melabelinya sebagai dugaan korupsi.